Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Seluruh keluarga besarku dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur banget pada kesempatan malam hari ini Allah masih pertemukan kita kembali nih dalam rangkaian kegiatan yang insya Allah tidak lama lagi kita akan on fire, kita akan ready di kelas ya, intensif Islamic class, Masya Allah, yaitu IIC yang berkolaborasi dengan Rumah Muslim menghadirkan kelas-kelas yang eksklusif tentunya dan intensif. Maka sebab itu ya Bunda, malam hari ini kita akan awali perjalanan kita di momentum yang sangat luar biasa di kelas intensif tajwid ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan dibersamai oleh guru kami tercinta itu Ustadz Qadar. Masya Allah ya. Maka oleh sebab itu yuk ayah bunda bang kakak semuanya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ternyata Allah masih memilih kita, betul gak? Masya Allah ya. Dari sekian ribu orang yang menerima informasi pada kesempatan malam hari ini, kok kenapa Bunda Fitri lagi? Kok kenapa Kang Fikri lagi? Kok kenapa Bunda Ulan, Bunda Lulu, Bunda Rina, gitu kan ya, Bunda Pipit, Bunda Desi, nah, Bunda Nuraini, gitu kan ya, Bunda Manokwari, Bunda Siti, Bunda Devi, Bunda Farida, gitu kan ya. Kenapa sih kok Allah masih memilih kita, gitu kan ya? Ya Allah, gimana rasanya, bahagia gak sih Bu? Ayah, masih Allah pilih malam hari ini. Bosan gak Kang? Kebalik atau Bunda, Bunda bosan deh ketemu Wajeng Abdul gitu kan ya. Ente wengi, ente enjing gitu kan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau terbingkai dengan kebaikan gitu kan ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berkahkan gitu kan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur ya udah Allah ya, dan tak lupa salawat dan salamnya senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda abang kakak boleh kok untuk malam hari ini ya di-sharekan lagi link Zoom kajiannya gitu kan ya. Karena apa? Karena materi malam hari ini sungguh luar biasa banget bunda. Hilangkan salah baca, tingkatkan pahala. Pertanyaannya bunda, kita ngaji Al-Quran hari ini udah bener atau belum sih gitu kan ya? Ya kadang mah bener banget gitu kan ya, apalagi sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah talaki, udah ada guru tuh kadang-kadang ya Allah belepotan kene ya. Maka ayo bunda bang kakak, sebagai bentuk ikhtiar kita pada kesempatan hari ini di momentum malam hari ini, kita kan sama-sama belajar gitu kan ya bersama guru kita pada kesempatan malam hari ini. Oke, ayah bunda bang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum malam hari ini tentu malam yang spesial yang Allah sudah siapkan untuk kita mendalami kembali lautan hikmah ilmu terkhusus ilmu Al-Quran. Ya, kalau memang merasa diri kita belum baik, ya, mungkin bacaan Al-Qurannya kita yang masih belum baik. Maka kata riwayat, perbaikilah bacaan kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Nah, ya, kita hari ini berikhtiar bersama-sama ya, ya Bunda Bang Kakak. Namun sebelum itu, ya Bunda Bang Kakak seperti biasa, belum mengajak kepada semuanya, kita hadir utuh, sadar penuh. Kalau tidak ada halangan, silakan bisa sama-sama open cam, gitu kan ya Bunda Bang Kakak ya. Dan ya Bunda Bang Kakak tetap ketika open cam, gunakan apa ya? Adab-adaban dalam menuntut ilmunya ya. Kalau perempuan ya pakai hijab lah gitu kan ya. Karena tantangan malam hari Bunda Umi Farida luar biasa ya, ngos di malam hari mem. Apalagi kalau tidak open camnya, ada ngapain? Masuk lo, masuk Zoom, kitanya kemana gitu kan ya? Apa-apa nanti udah pada hilang lah gitu ya. Nah, maka yuk, mudah-mudahan lewat kita open cam, hadir utuh sadar penuh, mudah-mudahan Allah memudahkan dan menghujamkan kepahaman kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin.
Oke, kita sudah siap Ibu Bapak, sudah ready, udah on fire? Coba tanya dulu kalau sudah siap, boleh dong berkomentar di kolom chatnya dengan mengucapkan ready, 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 ready. Wah, biar semangat dulu di malam hari ini. Masih rendah, Masya Allah. Lajengkan, ngiring arawasna, mudah-mudahan berkah nadanya, Masya Allah. Ready ya, Bismillah ready ya, ready, ready, ready. Masya Allah, ini sudah hampir 1.000 partisipan pada kesempatan malam hari ini ya sambil berendoway yang lainnya. Masya Allah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh gitu kan ya. Masya Allah sudah pada hadir nih. Oh seru banget. Yuk ayo Bunda Bang Kakak, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini terkhusus ya. Zoom dibuka. Kenapa ada yang oyak-oyak gitu ya? Merasa ada lini atau apa gitu ya. Ini sudah mah lini dan ya. Oh gempa. Ternyata di beberapa daerah juga sama merasakan ya. Di Karawang, Tangerang, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bunda yuk. Dengan keberkahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini kita doakan dimanapun yang terjadi gempa, semoga senantiasa Allah berikan perlindungan yang terbaik ya sebagai pengingat bahwa hidup kita memang tidak lama ya. Dan mudah-mudahan Manokwari juga kemarin malam, barusan Sukabumi, Bogor, Bandung, Karawang gitu kan ya. Kemudian Tangerang juga Allah berikan satu peringatan untuk kita. Yuk, ayo Bunda, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jagain kita semuanya, Allah temenin kita semuanya dan Allah lindungi keluarga kita dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sejenak kita membacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa kita senantiasa dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun yang terjadi gempa, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berhubung ayah bunda abang kakaknya sudah on fire, udah ready. Nah, kak, nggak lama-lama nih, kita sambut aja yuk gurunda kita yang sudah siap nih untuk membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Tentu dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, beliau akan membersamai kita. Kita sapa dulu beliau dengan sapaan sepenuh cinta, sapaan penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Qadar, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustad, Abdul. mohon. Ustad kumaha kabarnya sehat? Alhamdulillah khair, khair, Masya alhamdulillah. Ini Allah. Bahagia banget di malam gimana hari ini kabarnya Allah Abdul? kembali takdirkan ketemu dalam majlis ilmu yang luar biasa. Ini teh Masya udah hampir Allah, 1 bulan alhamdulillah lihat pelayan bahagia bahagia. Ustadz Qadar kangen banget dengan Hmm, ilmu yang luar biasa nih. Ustadz izin dong ngomong-ngomong malam ini kita akan icip-icip hmm, apa nih Ustadz? Boleh dong trailernya dulu dikit nih. hmm. Jadi alhamdulillah Kang Abdul, di malam hari ini kita ngumpul bareng-bareng ya. Tiada lain dalam rangka memantaskan diri tentu saja sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ada satu kewajiban yang Mm-mm. semestinya hadir di antara kita semuanya untuk memperbaiki. Apa yang Mm-mm. diperbaiki? Memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, Oh, kenapa kita hadir saat ini, di malam hari ini? Karena nih, Kang Abdul, siap. banyak di antara kita yang masih mm, punya mental block gitu, Kang Abdul. Ya, aku Betul, mau betul. udah tua, nggak mungkin bisa baca dengan baik gitu ya. Betul, betul, Aku betul. mah dari dulu tuh seperti itu, nggak mungkin bacanya tartil. Jadi mental block seperti itu selalu hadir dan seringkali ketika prasangka prasangka kita terhadap diri kita itu menjadikan kita akhirnya memang tidak bisa, tidak mampu dikarenakan tidak ada kemauan. Akhirnya kalau ngumpul bareng-bareng bestie gitu ya, ke masjid atau tadarusan, akhirnya selalu menghindar, menghindar, menghindar. Kenapa? Dikarenakan ada mental block yang terbangun. Nah, ada kalanya kita bisa baca, namun kita merasa bacaan Al-Qur'annya kok nggak sebagus orang lain, misalkan. Maka kita ngumpul di sini bareng-bareng, insya Allah dalam ikhtiar ya Kang Abdul, untuk kita
menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dari turun-temurun hingga sampai kepada guru-guru kita semuanya, dan semestinya kemudian kita hadir untuk bisa mengambil peran itu. Apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran, insya Allah. Jadi Masya Allah. kita akan spill-spill. Ternyata tidak sulit tapi mudah sebagaimana yang Allah sudah peringatkan pada kita, yang Allah telah isyaratkan kepada kita dalam berbagai macam ayat-ayat Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu adalah merupakan kemudahan dari Allah, insya Allah. Masya Allah, geter banget ya mendengar narasi awalan ya. Jadi lebih penasaran ya. Kadang kita teh masih belepotan ya, tapi ternyata walaupun sudah usianya tidak muda lagi, tapi spirit kita masih muda ya, dan siap untuk belajar lebih dalam lagi ya. Insya Allah di kelas intensif kelas tajwid ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Qadar dan ada guru yang lainnya tuh, ada Bang Saburon ya yang akan bersama-sama dengan kita. Dan ada kelas berikutnya di bawah muamalah ada Ustaz Aini dan Ustaz Muslim yang akan bergabung juga bersama kita nanti di kelas intensif kelas. Tapi sebelum itu, Ayo Bunda Bang Kakak, penasaran kan seperti apa keseruannya nanti belajar? Yuk, mari sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. Yuk, mari ya Bunda Bang Kakak, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendalami lautan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk ya Bunda Bang Kakak, oleh sebab itu kepada guru kami tercinta Ustadz Qadar Ramdhani dengan sepenuh cinta, fal yatafaddal alaihi mashkura. Alhamdulillah, jazakumullah khair Kang Abdul yang sudah menjembatani pertemuan kita semuanya di malam hari ini dan memfasilitasi perjumpaan kita. Insya Allah ini adalah karunia dari Allah yang salah satu yang terbaik, dikarenakan walaupun kita jauh ya di tempat yang beragam, namun kita dipersatukan di ruang yang Allah hadirkan fasilitasnya saat ini. Masya Allah. Wahayikum bitahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Salawatullah wa salamuhu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa alamul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illa huwa rahman 'allamal Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nuzila ilaihil Qur'an, amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Masya Allah, bahagia sekali ini bisa berjumpa dari seluruh Indonesia. Ada Aceh Tamiang, Masya Allah ya, ada dari NTB, ada dari Bandung, ada dari Padang, Blitar, Manado, Masya Allah ya, ada dari Cimahi ya, tetangga saya ya, Masya Allah, dari Indramayu, Solo, dan
beragam tempat. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah open camp. Insya Allah ya, semoga yang open camp, yang hadir sepenuh cinta, sepenuh ketulusan, ya, hadir utuh, sadar penuh. Semoga Allah hujamkan pemahaman, ya. Semoga Allah hadirkan hidayah taufiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, tadi itu Kang Abdul, saya lagi mempersiapkan segala sesuatunya ya di sini, di studio mini. Tadi itu sempat kepikiran, ini teh siapa yang ngoyak-ngoyak ya, siapa yang goyang-goyangin kursi saya gitu ya. Ini apa karena kursinya terlalu empuk gitu shock breakernya? Saya lagi berpikir-pikir, ternyata yang lain juga merasakan yang sama ya. Maka semoga apa yang dirasakan kita semuanya ini adalah bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bih wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma. Kita juga berlindung, ya Allah, kami berlindung dari kejelekan, dari keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang membersamainya. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, ayah bunda, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya semuanya yang ada di sini? Luar biasa. Ini walaupun nggak kelihatan, nggak kedengeran suaranya, tapi ucapannya sampai ke sini. Baik, katanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iya. Setidaknya di kolom chat nih, ya. Masya Allah. Pusat gempanya di Bekasi ya. Saya baru baca. Alhamdulillah. Ya, baik, baik, baik. Sehat, sehat. Semoga ayah bunda senantiasa sehat, senantiasa semangat, senantiasa diberikan keberkahan, berkah usia, berkah ilmu, senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa segera umroh dan haji gratis tanpa antri. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yang sedang sakit semoga Allah segera sembuhkan ya. Yang punya hutang semoga Allah segera lunaskan. Amin. Nih, mumpung ini kita lagi insya Allah ya husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya lagi dinaungin oleh para malaikat, para pencinta Allah yang senantiasa dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, dan aminnya itu sampai mengetuk-ngetuk pintu langit ya. Masya Allah. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita berjumpa malam hari ini? Nah, ini adalah dalam rangkaian perjumpaan saya juga nanti dengan Kang Sabron yang luar biasa ya. Kang Sabron yang sempat viral beberapa kali, beliau memang min ahlil viral ya, Masya Allah, luar biasa. Banyak belajar dari beliau. Nah, salah satunya kami ingin berkontribusi, tentu saja. Berkontribusi untuk apa? Untuk kita menjaga semangat beral-Quran. Nah, kalau sedikit saya spill nih, ayah bunda ya. Dulu saya itu dikasih nama Kadar Ramdhani itu nggak mau nih. Ya, Kang Abdul. Saya itu nggak mau dikasih nama Kadar Ramdhani. Kenapa? Itu nama kadar itu kalau di sekolah dulu, di SD, SMP, suka dibully. Ya, yang manggilnya nggak pernah bener. Ada yang manggilnya diganti sama L, kadarnya itu. Ada yang diplesetin sama bumbu masakan, kadar garam. Ada yang disukai ibu-ibu, kadar emas. Ya, ada yang deket dengan penyakit, kadar kolesterol. Selalu diplesetin kayak gitu. Ayo, siapa yang pernah ngerasain dibully juga? Ayo. Iya. Nah, sampai-sampai saya nggak mau dikasih nama kadar. Saya sempat protes sama orang tua. Ya. Sampai protes sama orang tua. Ma,
kenapa sih saya dikasih nama Kadar, yang lain namanya keren-keren gitu ya, Abizar lah, terus Joni lah, terus nama-namanya Ridwan dan hal sebagainya, keren-keren. Kenapa sih saya ini Kadar? Seringkali dapat bulian. Yang bulian yang paling sederhana itu mereka ngatain saya ala kadarnya. Tuh, sederhana banget ya, ala kadarnya. Tapi itu masa lalu, Masya Allah. Sekarang sudah move on, sudah menghadirkan penerimaan, nggak sampai ganti nama. Kenapa? Karena ternyata saya merasakan kok dari setiap perjalanan itu senantiasa Allah jeblusin, ya. Allah eh, Allah jebrosin. Seolah-olah Allah hadirkan saya senantiasa berada di lingkungan yang dekat sama Al-Quran. Kayak dipaksain sama Allah. Saya kuliah jurusannya nggak Al-Quran, tapi seolah-olah dipaksain belajar Al-Quran. Akhirnya ketemu lingkungan yang belajar Al-Quran, guru-guru Al-Quran, bikin rumah Al-Quran, rumah belajar Al-Quran, dan sebagainya. Terus menerus seperti itu. Saya sampai bertanya-tanya, ada apa ya Allah? Ternyata ini doa orang tua. Doa orang tua yang disematkan dalam nama. Nama Kadar Ramdhani ternyata identiknya dengan apa? Dengan Al-Quran tuh. Kalau Ibu Siti ngasih taunya Lailatul Qadar. Coba. Kalau Lailatul Qadar ini malam malam apa nih Lailatul Qadar itu? Semuanya pasti udah tahu ya. Setiap Ramadan kita ngebahas malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya. Apa yang diturunkannya itu? Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya sehingga sampai sekarang baru ngeh, oh pantesan dari dulu itu. Walaupun hasratnya nggak terlalu besar untuk belajar Quran, kenapa sama Allah dipaksain belajar Quran, dipaksain ngafalin Quran, dipaksain deket-deket sama ahlul Quran. Ada apa di balik itu semua? Dikarenakan doa di balik nama. Pun juga Ramadan, Ramadan itu istimewanya bukan karena ada syariat puasa, ayah bunda. Tapi Ramadan itu istimewanya dikarenakan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tuh. Yang luar biasa, ketika setiap apapun yang dekat sama Al-Quran, maka dikarenakan Al-Quran itu mukjizat, dikarenakan Al-Quran itu adalah keajaiban, maka yang dekat-dekat dengan Quran, pasti dia menang, pasti dia sukses, pasti dia dekat selalu dengan keajaiban. Pasti mulia, betul. Ya, selalu begitu. Coba, kalau ayah bunda misalkan ya, nanya sama anak-anak. Anak-anak, coba dari nama-nama malaikat yang kalian hafal, sebutkan satu nama malaikat. Kira-kira yang paling pertama dijawab malaikat siapa? Ayo. Yang pertama kali dijawab nih, biasanya pasti malaikat siapa? Malaikat? Malaikat? Ini suara saya masih terdengar ya? Masih aman? Soalnya videonya agak putus-putus. Ya, tapi suaranya insya Allah amin ya. Amin, aman. Iya, Masya Allah. Malaikat Jibril yang pertama kali ya. Malaikat Jibril senantiasa disebutkannya yang pertama kali malaikat Jibril. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril itu istimewa? Karena kan tugasnya berhubungan dengan Al-Quran. Ya. Semua malaikat itu mulia, tapi dia menjadi istimewa karena dekat dengan Al-Quran. Berhubungan tugasnya dengan Al-Quran. Begitu. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi luar biasa? Karena malam itu turun Al-Quran. Kenapa Ramadan itu menjadi luar biasa dan istimewa dan mulia? Bukan karena apa-apa, karena ada Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah SAW? Kenapa berbeda menjadi nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan diberikan juga Al-Quran sebagai mukjizatnya? Kalau gitu pertanyaannya adalah, ayah bunda, kalau kita pengen mulia, pengen sukses, pengen dekat dengan pertolongan Allah, pengen dekat dengan keajaiban, tidak ada lagi alasan yang lain, kita mesti deket-deket sama
Al-Quran, Masya Allah. Apalagi kalau di rumah Muslim ya, setiap hari Quranic vibes. Insya Allah bersama Ustadz Muslim. Ya, luar biasa. Dekat dengan Al-Quran, maka dekat dengan pertolongan, dekat dengan keajaiban. Insya Allah. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Asalkan dengan satu syarat, ayah bunda. Syaratnya satu aja. Dia yakin, dia iman dengan Al-Quran itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, itulah Al-Quran. La raiba fih, enggak boleh ada keraguan. Kalau sedikit aja ragu, niscaya keajaibannya itu enggak akan pernah datang, ayah bunda. Tapi kalau kita yakin sama Al-Quran itu, entah bagaimana caranya, selalu datang keajaiban-keajaiban itu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan betapa bahagianya saya di malam hari ini, karena saya datang ke sini, ini dipertemukan dengan sosok-sosok yang terpilih insya Allah ya. Nah, ini sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, tidak ada yang saat ini ngumpul-ngumpul bareng-bareng di ruang Zoom ini, ayah bunda, kecuali merekalah yang terpilih. Dan ini telah Allah isyaratkan dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Al-Quran itu hanya kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kalau ayah bunda saat ini lagi gabung di ruang Zoom ini, ada yang memang diniatin, ada yang nggak diniatin datang ke sini. Ada yang diniatin, pokoknya ada pertemuan nih malam hari ini, aku mau itu udah diniatin. Tapi ada yang nggak diniatin, tiba-tiba dia scroll gitu handphone, ada yang nge-share, dia klik, tiba-tiba masuk ke ruang Zoom ini. Nggak diniatin coba. Bahkan yang no tendention, yang bahkan yang nggak ada intens ya, nggak ada niat sama sekali, maka merekalah orang-orang yang terpilih yang Allah hadirkan. Karena siapapun yang Allah pilih untuk dekat dengan Al-Quran itu adalah hamba-hamba yang lagi pengen dideketin senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Masya Allah. Maka perasaan ini mesti hadir saat ini, ayah bunda ya. Saat ini mesti hadir. Bahwa kita bukan sekedar ngumpul-ngumpul bareng di ruangan ini, tapi lebih daripada itu adalah Allah sedang menginginkan segala macam kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Saat ini, malam ini, dari mulai hari ini, insya Allah. Ini hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana juga yang diungkapkan di dalam beberapa hadis, ya, ada kalimat yang Rasulullah SAW ungkapkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tuh. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar, mengajarkan Al-Quran. Jadi ayah bunda mau pilih yang mana nih? Mau belajar atau mau ngajar? Kedua-duanya terbaik. Yang terbaik di antara kalian itu kedua-duanya yang belajar dan mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi mau jadi pemakai atau jadi pengedar? Tuh. Pemakai itu maksudnya ya, yang belajar Quran atau jadi pengedar yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah ya. Maka kedua-duanya memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ngecek nih, katanya ada suara putus-putus. Apakah sudah lancar kembali? Insya Allah masih aman ya, aman ya. Baik, ya boleh jadi di tempat yang lain. Memang ini lagi hujan saat ini. Saya lagi bermarkas di SDIT Bina Insan Qurani di daerah Citapen, Cililin. Ya, di sini kadang sinyalnya itu naik turun, tapi mudah-mudahan saya pakai 2 device di sini ya. Makanya ngobrolnya juga pakai handphone. Blitar aman, alhamdulillah ya aman ya. Baik, kita lanjutkan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam konteks hadis yang lain mengungkapkan kalimatnya.
ya. Khiyarukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bahwa yang terpilih di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan dalam teks yang lainnya Rasulullah SAW mengungkapkan juga, afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Berhimpun semua kebaikan, disebut yang terpilih, disebut yang terbaik, disebut juga yang paling utama di antara kalian. Yang ngapain sih? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh. Lalu gimana kita bisa mengajarkan Al-Quran? Yuk, bareng-bareng, terus-menerus, standby, stay tune, terus di Rumah Muslim. Kenapa? Di dalamnya banyak pembahasan-pembahasan terkait Al-Quran, insya Allah. Nah, salah satunya malam hari ini, Alhamdulillah, ya Bunda ya. Nah, kemudian, dan bahagia kita pada malam hari ini, dikarenakan kita saat ini hadir, Ayah Bunda, tidak ada siapapun yang Allah kemudian hadirkan di ruangan ini, kemudian ada secercah harapan di antara ayah bunda, setitik kerinduan di antara ayah bunda, aku pengen tahu gimana sih cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Aku pengen deh belajar makhraj. Aku pengen belajar tajwid dong. Misalkan, maka keinginan, kerinduan, dan harapan itu adalah merupakan tanda bahwa kita memiliki keimanan, ayah bunda. Dan ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu Al-Quran kepadanya. Lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Pengen bisa baca, rindu untuk belajar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengingkarinya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka iman yang baik mendorong kecintaan kita kepada Al-Quran, ayah bunda. Sebaliknya, apa sih tanda seseorang itu memiliki keimanan? Sejauh mana dia cinta kepada Al-Quran, rindu kepada Al-Quran, maka sebesar itulah keimanannya. Dan keimanan ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar, ayah bunda. Luar biasa. Kalaulah ada tiba-tiba yang datang kepada ayah bunda dan menawarkan dunia beserta isinya. Ini sekian miliar untuk ayah bunda misalkan. Tapi satu syaratnya, apa? Copot keimananmu. Maka demi Allah ayah bunda, dunia dan seisinya itu belum ada apa-apanya dibandingkan secercah atau sedikit dari keimanan. Sedikit dari keimanan itu mampu menjadikan seseorang menjadi penghuni surga. Maka jangan pernah terlepas rasa cinta, rindu kita kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, next levelnya insya Allah mengajarkan Al-Quran. Minimal ayah bunda, minimal kepada anak-anak cucu kita. Minimalnya apa? Minimalnya Al-Fatihah. Minimalnya apa lagi? Ta'awud dan basmalah. Karena itu akan senantiasa berulang. Dan betapa indahnya kalau itu semuanya ajarannya muncul hadir bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri sebagai orang tuanya. Masya Allah. Ya, siapa yang udah ngajarin anak-anaknya Al-Fatihah ya bunda sampai selesai? Atau malah dititipkan sama Ustadz? Sudah selesai ya? Ngajarin anak-anaknya, mungkin ada yang punya cucu, udah punya cucu, siap-siap cucunya diajarin ya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Ibu Eli Fatimah udah mengajarkan. Nah, yang lainnya, kalau memang ternyata Al-Fatihahnya udah sama yang lain, ajarin surat-surat yang lain insya Allah ya. Atau doa-doa yang hadir yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah ayah bunda pun juga Rasulullah SAW, kenapa sih kita hadir bareng-bareng malam hari ini ngebahas Al-Quran, ayah bunda? Karena pernah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu curhat, ayah bunda.
Dan curhatan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini kalau saya mengingat tentang ayat ini, sedih ya Bunda, sedih. Bagaimana secinta-cinta dan serindu-rindunya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, bahkan sampai-sampai ngadu sama Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang disia-siakan. Ini kalimat dari Rasulullah 14 abad yang lalu, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Maksudnya apa ya Bunda? Ketika Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kejadian itu bukan berlaku 14 abad yang lalu, bahkan hingga sekarang, hingga akhir zaman nanti. Ada di antara umatnya Rasulullah SAW yang ngaku dia Islam, yang ngakunya Muslim, tapi bahkan dia tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dia tidak pernah membuka Al-Quran. Dia tidak tahu bacaan-bacaan Al-Quran. Dan saya pernah menemukan kawan saya yang seperti itu. Ternyata banyak di antara mereka yang bahkan tidak bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melihat teksnya Al-Quran. Bahkan huruf aja hafalnya cuma satu, alif doang. Huruf ba dan berikutnya nggak tahu. Menunjukkan apa? Bahwa ternyata banyak yang ngakunya sebagai umatnya Rasulullah, tapi kemudian mereka meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ada di rumah masing-masing, bahkan ada di aplikasi handphone, tapi nggak pernah dibaca. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk itu semuanya ya, ayah bunda. Makanya kita hadir di sini dalam rangka apa? Supaya kita tidak tergolong dari umat-umatnya yang dikatakan meninggalkan Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan, ya. Pertanyaan yang menggelitik biasanya nih. Tapi saya yakin sekali kalau yang ada di ruangan Zoom ini kayaknya sudah sangat tercerahkan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pengen bertanya, semuanya jawab di kolom ya chat ya, di kolom chat. Di chat boxnya. Jawab ya. Ayah bunda, kalau belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Coba, yuk saya pengen tahu nih. Mudah, mudah. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya, ini betul-betul dari dalam hati ya. Dari pikiran pertama yang keluar, kemudian diungkapkan. Ada yang mudah insya Allah. Ya. Ada yang menuliskan mudah-mudah susah atau susah-susah mudah. Katanya mudah tapi faktanya susah. Allah. Iya, ternyata mudah. Insya Allah mudah. Ya, Masya Allah. Yang susahnya istiqomah ya. Mudah ya insya Allah ya. Masya Allah. Semoga vibrasi kemudahan dari teman-teman di ruang Zoom ini juga menjadikan kemudahan Allah untuk kita mengajarkan Al-Quran ke dalam hati kita insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Insya Allah. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Dikarenakan ayah bunda, banyak di antara kita yang masih merasa kalau belajar Al-Quran itu susah. Kalau yang di ruang Zoom ini kemudian mengisi di chatboxnya itu mudah. Alhamdulillah. Beneran, ini alhamdulillah. Berarti umat itu sedang bergerak semakin dekat dengan Al-Quran. Karena ada gelombang positif menuju vibrasi Al-Quran itu semakin merata, semakin masif sekarang. Kalau dulu di tahun 90-an, ayah bunda, saya menemukan bahwa angka buta huruf Al-Quran itu 80%, ayah bunda. Ini tahun 80-90-an. Angka buta huruf Al-Quran itu 80%. Jadi sebagian besarnya umat yang ngakunya Islam,
Mereka nggak bisa baca Al-Quran. Hingga muncul metodologi ya. Yang paling kita kenal sampai sekarang itu metode Iqra. Dan itu memberantas buta huruf Al-Quran luar biasa sekali. Dan terakhir juga tahun 2009 ada lagi kemudian survei yang menjelaskan bahwa angka buta huruf Al-Quran itu mencapai 65%. Berarti berkurang tuh. Ya, berkurang. Lalu bagaimana dengan sekarang? Saya yakin sekali, kalaulah survei itu dilaksanakan kembali, angka buta huruf Al-Qurannya semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, menunjukkan apa? Menunjukkan porsi kemudahan itu sudah dirasakan oleh umat. Ya, dimulai dari mereka jenjang TK, SD, dan berikutnya. Ya, diajarkan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan sekarang ini banyak IT-IT ya, Islam terpadu, sekolah-sekolah Islam terpadu, menunjukkan bahwa pentingnya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini gelombang-gelombang masif seperti ini. Namun, masih banyak juga presentasenya. Mereka yang kemudian belum bisa baca Al-Quran atau bisa baca Al-Quran, tapi masih terbata-bata, atau mungkin dia lancar, tapi belum bisa tahsin Al-Quran. Nah, kalau saya tanya nih, Ayah Bunda, kalau belajar membaca Al-Quran atau ya belajar tajwid Al-Quran, yang paling pengen diperbaiki apanya sih? Coba, yang paling pengen diperbaiki apa sih? Jawab di kolom chat. Tuh, Ibu Farida dari Blitar, langsung. Ini vibrasi dari saya nyampe. Tuh, oke. Rata-rata jawabnya yang pengen diperbaiki tajwid. Oh, di dalam tajwid itu yang diperbaiki apanya? Ya, Masya Allah ya. Rata-rata nih, 90% di antara kita ngejawabnya itu makhraj. Makhrijul huruf ya. Masya Allah. Oke, tahsin, tajwid di dalamnya, di dalam tahsin, di dalam tajwid itu apa sih yang paling pengen kita pelajari? Makhrijul huruf ya. Masya Allah. Ya. Sekarang jawab lagi di kolom chat. Bunda. Kalau belajar makhraj itu mudah atau susah? Yuk jawab lagi. Yuk, biar ketahuan nih. Ibu Indah, mulai muncul nih. Mulai muncul nih. Iya, 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 iya. Oke, ada. Susah, terutama huruf tebal. Oke, ya. Ada beberapa huruf yang susah. Sedep-sedep susah. Yang mending lah kalau susahnya ada sedepnya lah, ya. Agak belepotan. Nih, kayaknya habis makan coklat nih. Iya, amin. Semoga Allah mudahkan. Ya, ini nggak mau jawab susah, pengennya tidak mudah aja. Baik, terima kasih atas semua interaksinya ya, Ayah Bunda. Kalau tadi pertanyaan pertama, saya menanyakan kepada Ayah Bunda, belajar Quran itu susah atau mudah? Oh, banyak yang mudah, 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 mudah. Oh, luar biasa ya. Kemudian saat ini saya nanya, kalau belajar huruf Al-Quran itu gimana? Oh, susah, 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 susah. Ini kayak enggak sinkron gitu. Katanya mudah tapi susah. Ya. Mulai ada ketidaksinkronan ya. Ini sebenarnya mudah atau susah nih? Mudah atau susah? Atau mudah-mudah susah? Atau susah-susah mudah? Ya, Masya Allah. Oh, mudah aksesnya. Oke. Baik. Masya Allah. Baik. Nah, Ayah Bunda, oleh karena itu, perlu untuk kita meyakini dari mulai sekarang bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Ya, yang paling berat ketika belajar Al-Quran adalah prasangka kita terhadap Al-Quran. Ketika kita berprasangka bahwa belajar Quran susah, maka selamanya susah. Tapi kalau kita memperbaiki prasangka kita bahwa belajar Al-Quran mudah, mudah, mudah,
Entah bagaimana caranya, Allah akan menggerakkan lisan kita, Allah akan membimbing pikiran kita untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa melafalkan bacaan Al-Quran. Insya Allah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semuanya sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Toha, ya, ayat kedua. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tuh, terjemahnya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, agar kamu merasa susah. Atau kalimat terbaliknya adalah, kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau merasakan mudah. Tuh, mudah menjalani hidup, mendapatkan panduan, ya, mudah membangun pikiran dan perasaan positif karena Al-Quran, dan mudah untuk melafalkannya. Insya Allah, mudah dari segala aspeknya. Makanya keyakinan ini mesti dibangun oleh kita, ayah bunda. Belajar Al-Quran itu bagaimana? Mudah, mudah, mudah. Ya, harus getar dalam hati. Harus ada keyakinan bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Kalau saya mengatakan belajar Al-Quran, ayah bunda di rumahnya masing-masing katakan mudah, mudah, mudah 3 kali ya. Biar ganjil. Kita coba ya, walaupun nggak kedengeran, saya ingin merasakan vibrasinya di alam semesta. Semuanya merasakan getaran dalam dada mengatakan mudah, mudah, mudah. Kita coba ya. Belajar Al-Quran, mudah, mudah, mudah. Nah gitu ya. Ayah bunda, tuh apalagi yang open camp, saya pengen ayah bunda semuanya, ada orang bijak berkata, motion change emotion. Tuh, apa itu artinya? Motion change emotion. Buanglah mantan pada tempatnya, itu artinya ya, bukan katang ya. Bahwa gerakan itu akan merubah emosi kita. Bagaimana sih menghadirkan pikiran yang terbaik, bagaimana menghadirkan perasaan terbaik, emosi terbaik. Oleh karena itu, gerakan memakai kepalan tangan, rasakan sentuhannya sampai apa? Sentuhannya sampai ke dada, ya, ucapan kita. Mudah, 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 seperti itu. Saya ingin semuanya mengungkapkan sampai terasa getarannya. Kita coba ya. Ketika saya mengatakan belajar Quran, semuanya mudah sampai kepalkan tangan. Mudah, mudah, mudah. Kita coba ya. Belajar Al-Quran, mudah, mudah, mudah. Masya Allah. Luar biasa. Gimana kerasanya? Beda kan? Beda. Kalau ada orang yang sekedar mengatakan, mudah, belajar Quran, mudah. Beda dengan mengatakan, mudah. Dan beda lagi terasanya apabila kita menggetarkannya dengan tangan kita. Mohon izin, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Aman, Ustaz. Aman ya, Masya Allah. Ya, tadi videonya nge-freeze ya, khawatirnya suaranya nggak nyambung ya. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kata-kata bukan sekedar kata-kata, gerakan bukan sekedar gerakan, tapi itu adalah afirmasi positif kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap azam-azam kita, harapan kita untuk belajar Al-Qur'an. Nah, bahkan dalam surah Al-Qamar diungkapkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai pembelajaran, sebagai pengingat. Fahal mim mudzakir, kata Allah, tapi adakah yang mau mengambil pelajaran itu? Sekali lagi, ayah bunda, bukan tentang bisa atau enggak, bukan tentang muda ataupun tua, bukan tentang miskin ataupun kaya, tapi tentang mau atau enggak belajar Al-Quran. Tuh. Oleh karena itu, saya ingin memastikan ayah bunda, semuanya mau untuk kita memperbaiki diri kita, mau untuk belajar, mau atau tidak? Mau? Iya. Tulis. Mau. Ya. Insya Allah. Tuh. Semuanya. Mau banget. Ya. Mau banget aja atau mau banget pisan? Mau banget pisan. Ya. Biasanya Kang Abdul ini mau banget pisan. Ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita mau untuk memperbaiki kita. Bacaan Al-Quran kita. Insya Allah.
izin minum dulu sejenak ya, Ayah Bunda ya. Bismillah. Iya, kita lanjutkan. Nah, Ayah Bunda, tatkala kita sudah memiliki keyakinan bahwa belajar Al-Quran itu mudah, maka kita akan berproses. Ketika kita sekedar mengatakan mudah, 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 tapi nggak belajar, jadinya sia-sia juga. Maka mesti ada ikhtiarnya. Nah, maka Allah akan membukakan ikhtiar-ikhtiar, akan membukakan kebaikan-kebaikannya dari ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, sebagaimana Nabi Musa ya, kita tahu kisahnya. Nabi Musa mendapatkan keajaiban terbukanya atau terbelahnya lautan. Nah, keajaiban itu ternyata tidak akan terjadi kalaulah tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya sesimpel memukulkan tongkatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Yuk, kita ikhtiarkan untuk bisa belajar memperbaiki. Sedikit demi sedikit, insya Allah. Nah, pun juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memperindah suara dan bacaan Al-Qur'an. Ini salah satunya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Ya, tidak termasuk golongan kami yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Ya, bahkan dijelaskan juga di dalam penjelasan hadis ini, yang dimaksud yataghanna adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena semakin baik bacaan Al-Qurannya, semakin bagus didengarnya. Aslinya ini mah, ya Ayah Bunda. Dan itu juga yang menjadikan terasa keajaiban Al-Quran itu menyentuh di hati-hati orang-orang yang bahkan belum pernah kenal Islam, belum pernah buka Al-Quran. Tapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran dengan bacaan yang indah, ada yang terenyuh. Bahkan saya menemukan ada satu video. Saya punya videonya, tapi tidak ada di slide ini. Ada satu video, Ayah Bunda. Seseorang dari Rusia kalau tidak salah. Dia yang nggak kenal Islam, nggak tahu Al-Quran, nggak pernah dengar Al-Quran, tapi dia lagi sakit kanker, di kemoterapi, ya, kepalanya tidak ada rambut. Kemudian dia mendengarkan lantunan Al-Quran, Masya Allah, dia sampai terenyuh. Dia merasakan ketenangan, kenyamanan, kesyahduan yang luar biasa. Dia sedang memegang rokok, Bunda, rokoknya aja pakai kopi. Dia sedang megang rokok, rokoknya itu dia matiin karena seolah-olah tidak layak mendengarkan sesuatu yang indah sambil merokok. Dan yang luar biasa, Ayah Bunda, dia nggak pernah tahu Islam, tapi Allah seolah-olah menggerakkan badannya untuk ruku dan sujud. Itu ada videonya. Ya, bisa dicari di YouTube. Betapa indahnya bacaan Al-Quran, bahkan orang yang nggak kenal Islam itu terasa kenyamanannya, kesyahduannya. Lalu bagaimana mereka yang menutup diri dari Al-Quran? Kufur terhadap Al-Quran pun sebetulnya hati kecil mereka mengatakan, ini Al-Quran itu amazing, Al-Quran itu luar biasa, Al-Quran itu dahsyat. Hingga ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, itu Abu Jahal, Akhnas, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, itu mereka senantiasa mampir ke rumah Rasulullah SAW di malam hari, hanya sekedar ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW ketika tahajud. Dan ceritanya itu indah sekali. Mereka itu, ya jadi kalau di rumah-rumah dulu itu kan nggak ada penerangan kayak di kita ya Bunda ya. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian mulai tersinari oleh bulan, kelihatan loh, nah kenapa si Abu Jahal ada di sini? Kenapa Akhnas ada di sini? Mereka ketemuan, kemudian saling berbincang, kenapa ini? Saya pengen dengerin bacaan Al-Quran Muhammad. Jangan sampai masyarakat tahu kalau kita dengerin Muhammad. Bisa-bisa mereka ikut Muhammad. Deal ya, besok malam jangan kesini lagi. Oke, deal katanya. Tahu apa yang terjadi? Setiap dari 3 orang itu berpikir, kan kita udah deal nggak datang. Saya mau datang aja deh. Ternyata 3-3-nya mikir kayak gitu. Akhirnya 3-3-nya datang lagi.
Datang lagi, ketahuan lagi. Loh, kamu kenapa di sini, kan kita udah deal. Besok nggak datang ya? Oke deh, besok nggak akan datang. Apa yang terjadi hari ketiganya? Ketemuan lagi ayah bunda. Menunjukkan apa? Hati itu nggak bisa memungkiri betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan sampai mereka, orang di sebelah kita ketika membaca Al-Quran yang dibaca oleh kita, kemudian mereka malah menjauhi. Kenapa? Karena tidak sesuai kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Makanya, laisa minna, kata Rasulullah, bukan dari golongan kami, man lam yataghanna bil Quran, yang tidak mengindahkan bacaan Al-Quran, nggak mau belajar tajwid, nggak mau tahsin Al-Quran, tuh ya. Kemudian juga ada kalimat yang lain yang cenderungnya kepada kalimat perintah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskanlah suara bacaan Al-Quran kalian. Ya, ini juga perintah untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, ayah bunda, ada satu kalimat dalam Al-Quran. Nah, kalimatnya ini udah familiar banget ya. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, di sini dijelaskannya tartil itu perlahan-lahan, ya. Atau secara kaidah, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan pengucapan huruf dan mengetahui tempat berwakaf. Nah, kalau versi ayah bunda, tartil itu apa sih ayah bunda? Kalau menurut ayah bunda, tartil itu kalau apa sih? Tartil itu seperti apa sih? Kan menurut ayah bunda. Pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya, seperti terjemah yang ada di sini. Iya, Mbak Sylvia, sesuai tajwid. Mantap ya. Bacanya benar. Sip. Apalagi coba makrojnya benar, Bu Sinta. Oke, panjang pendek. Tertib sesuai tajwid. Luar biasa, ini makin terbuka ya jawabannya. Enak didengar. Betul, memang ketika kita membacanya dengan baik, walaupun nggak berirama, tapi enak didengar loh. Enak didengar. Ya, pelan dan menghayati. Masya Allah, ini udah mulai terbuka. Jelas benar ucapannya. Oke, sesuai kaidahnya. Baik, ayah bunda, jawabannya semuanya keren, jawabannya semuanya betul. Ya, tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya, insya Allah ya. Sambil saya ngecek juga ke Kang Abdul. Kang Abdul, saya di sini berapa lama lagi? Aman, Ustaz, aman, Ustaz. Aman ya, khawatirnya. Ini oke, sip ya, aman ya. Sip. Baik, sambil dilanjutkan. Ayah bunda, apa itu tartil? Maka kita akan memakai pendekatan para ulama ya, tartilnya. Nah, sebentar. Mohon izin ya bunda, sambil ngecas sebentar. Iya, masih terdengar dengan baik ya, bunda ya? Aman, Ustaz. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Baik, apa sih itu tartil? Nah, insya Allah berdasarkan para ulama, ya ada coretan-coretan ya. Sebentar, ini coretannya mohon dibantu ya, Abdul. Siap, Ustaz. Nah, berdasarkan penjelasan para ulama, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu sudah dekat bahasanya dengan bahasa-bahasa kita sebetulnya.
Jadi tartil itu adalah tertib. Nah, tertib itu bahasa mana sih, Ayah Bunda? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tertib itu. Sering dengar tertib kan? Ya, jaga ketertiban gitu. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu. Kalau kata Bu Armi sih ini bahasa Arab tertib itu. Yang mana yang bahasa Arab? Tartil atau tertib? Ya. Kalau tartilnya kan bahasa Arab ya, Al-Quran ya. Kalau tartib atau tertib itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nah, ya. Ternyata memang ketika saya belajar Al-Quran, saya meyakini, ini keyakinan saya ya Bunda, saya meyakini bahwa bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Di dunia ya, bahasa tertua. Kenapa? Karena itu mampu, setiap bahasa di dunia itu menyerap bagian-bagian dari bahasa Arab. Ya. Dan kalau ditelusuri, nenek moyang kita yang pertama kali hadir di dunia itu kan Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam itu dari mana berangkatnya? Dari surga. Dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Oleh karena itu ini bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Nah, salah satunya adalah tertib. Tertib itu berasal dari kata bahasa Arab, tartib. Tartib, dia masuk ke kita menjadi tertib. Nah, ketika kita menemukan ada ayat warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, artinya apa? Tertib, Ayah Bunda. Pastikan membaca Al-Qur'annya tertib. Apa yang mesti kita tertibkan? Nah, tadi sudah di-spill oleh Ayah Bunda. Maka saya rangkum menjadi 3 bagian ketertiban yang mesti kita patuhi. Yang pertama adalah tertibul makhrij. Tertib makhrajnya. Tuh, itu yang pertama. Kenapa mesti tertib makhraj? Tuh, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada tertibul harokat. Tertib harokatnya. Ini panjang pendeknya benar. Dengungnya kalau ada, ketukan dengungnya benar. Nah, gini, harokat. Ya bisa dikatakan panjang pendek boleh, bisa dikatakan ketukan boleh, ya bisa dikatakan hitungan harokat itu boleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah tertibul auqaf, tertib cara menghentikan bacaannya. Ada 3 nih, makhrajnya benar, harokatnya betul, wakofnya mantap, ya. Jadi ketiga tempat inilah yang insya Allah mesti kita perbaiki, Ayah Bunda. Nah, sebagaimana yang tadi udah dicurhatin sama Ayah Bunda di kolom chat. Ini yang paling susah apa sih? Makhrajnya gitu kan ya. Nah, sementara Allah mengungkapkan, walaqad yasarna fil Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Yuk kita mau untuk belajar. Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Nah, yang pertama, kenapa mesti makhraj? Dikarenakan salah mengucapkan satu huruf akan merubah artinya. Ya, salah mengucapkan huruf akan merubah artinya. Ada di dalam surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, semuanya udah hafal Al-Fatihah ya Bunda ya? Kalau setelah Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pengen nanya, Alhamdu di situ, Alhamdu pakai hak kecil atau hak besar? Yuk jawab di kolom chat. Ya. Alhamdu pakai hak kecil atau hak besar? Ini kita mengenalnya dari dulu hak kecil hak besar ya. Padahal sebetulnya mah kalau kita lagi kecil dulu, hak kecil hak besar itu nggak masuk ke logika ya. Kalau hak kecil itu mestinya gini, hak gitu ya, hak kecil. Kalau hak besarnya, gitu. Ya, Masya Allah. Nah, oke, ini luar biasa ya. Udah pada tahu nih, hak kecil, ya. Rata-rata nggak ada yang jawab hak besar ya, yakin ya ini ya. Luar biasa, ya.
Lalu bagaimana mengucapkan hak kecil? Maka dibaca, ya. Saya akan contohkan, ayah bunda ulangi yang saya contohkan. Kita bunyikan ha, ha, seperti orang yang kepedesan. Ha, ya, mengalir suaranya, nafasnya mengalir juga. Ha, tuh. Jadi kalau kita simpan satu utas benang di depan mulut kita, itu akan bergerak. Ha, seperti itu. Ya, berbeda dengan huruf H besar. H, H. Haknya biasa, nggak usah diada-adain menjadi H. Hitam manis, nggak usah begitu ya. Kasihan nanti kalau ada yang imam. Ghairil maghdubi alaihim. Nggak bisa begitu. Nggak usah seperti itu ya. Insya Allah. Nah ini hak kecil. Hak kecil itu seperti itu, lembut. Hak, karena bentuknya seperti ibu hamil. Kalau ibu hamil, biasanya lemah lembut kepada anak-anaknya. Maka sebagaimana ibu hamil yang lagi makan bakso kepedesan, maka dia berkata, ha. Iya, seperti itu. Itulah alhamdu. Coba ikuti yang saya contohkan ya, ya Bunda ya. Coba katakan. Alhamdu. Alhamdu. Insyaallah ya. Kenapa mesti pelan-pelan? Supaya tidak mantul. Ya. Alhamdu. Nah, tidak begitu. Ya, tapi alhamdu. Nah, ketika kita membacanya dengan hak kecil, maka artinya menjadi luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Alamin, Tuhan semesta alam. Segala puji itu adalah pujian kita kepada Allah. Siapa yang memuji, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan Allah kepada dia. Tapi ketika kita membacanya salah, ayah bunda, kita enggak memperhatikan secara konsentrasi, enggak fokus membacanya, apa adanya di dalam mulut kita, menjadi alhamdulillah, nggak pakai hak kecil malah jadi hak besar, maka yang tadinya segala puji bagi Allah maka berubah menjadi segala kehancuran bagi Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Segala kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah. Maka pastikan dari mulai sekarang pelan-pelan aja nggak apa-apa, perlahan-lahan. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah ya. Begitu. Nah, kemudian juga dari ayat yang lain ayah bunda, kita menemukan nih. Ini ayat yang familiar juga, surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Tuh ada kalimat la in syakartum la azidannakum. Ada kalimat la in sya, la in sya. Itu pakai sya. Maka artinya adalah jikalau kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku. Apa jadinya kalau dipelesetin menjadi sin? La in sakartum. Tuh, jadi sakar PDW. Jikalau kalian mabuk-mabukan, aku tambahkan nikmatku atas kamu. Jadi mending mabuk-mabukan kalau begitu ya. Karena mabuk aja ada tambah nikmatnya. Tuh, kenapa? Karena salah mengucapkan. Tidak boleh la in sakartum, tapi la in syakartum. Ya, sya. Begitu. Nah ini pentingnya yang pertama. Tertibul makhrij. Tertib mengucapkan huruf per hurufnya. Ini penting ya. Aduh, kalau dengar ini jadinya gimana ya? Susah nih kayaknya. Mulai. Nah, ini penggugah saja. Betapa pentingnya kita belajar makhraj. Ya, jangan sampai ini terbalik. Duh, kalau makhrajnya salah, nanti salah arti. Nanti saya dosa dong. Karena ada tuh pengajar-pengajar, guru-guru yang kemudian dikit-dikit dosa ya bunda. Jadi ketika dikasih tahu, Bu, baca Al-Quran itu nggak boleh salah. Kalau salah ngucapinnya nanti dosa. Kata si ibunya, Alhamdulillah Ustadz, saya mah nggak pernah berdosa. Loh kenapa Bu?
Ya baca Qur'annya juga nggak pernah. Jadi kebalik kan. Dia yang baca Al-Quran jadi tambah dosa karena salah terus. Yang nggak baca Al-Quran jadi nggak punya dosa. Kan jadi kebalik. Semestinya dibalik tuh. Menjadi semangat bagi kita. Ayah bunda. Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa keliru ketika kita berupaya untuk memperbaiki ayah bunda. Karena yang Allah nilai itu bukan hasilnya. Yang saat ini misalkan belum bisa bunyi sya, it's okay, nggak apa-apa. Kita berproses. Allah menilai prosesnya, bukan hasilnya, ya bunda. Ya, Allah menilai sejauh mana hambaku ingin belajar dan memperbaiki. Bukan tentang udah bisa terus nggak baca Quran. Dan jangan kayak gitu. Ya, karena banyak di antara sahabat-sahabat yang mereka udah hafal 30 juz, akhirnya nggak murojaah lagi. Seolah-olah, yes, aku lulus, aku udah punya ijazah 30 juz. Ada yang sudah dapat ijazah tajwid, udah bisa, merasa si paling bisa, paling oke, akhirnya nggak pernah baca Quran lagi. Bukan gitu, ayah bunda. Tapi kita berproses terus-menerus, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Makanya Rasulullah SAW, motivator sejati, mengungkapkan, ya, al-mahiru bil Quran ma safaratil kiramil bararah walladzi yata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian ia terbatak-batak, yata'tahu fihi, terbatak-batak, maka baginya 2 pahala. Tuh, luar biasa. Jadi pengen yang mana ya bunda? Pengen 1 pahala atau pengen 2 pahala? Pengen 1 pahala atau pengen 2 pahala nih? Ya, jangan sampai kebalik. Oh, kalau begitu saya pengen konsisten terbata-bata Ustadz, biar dapat 2 pahala. Jangan. Karena di awal hadisnya Rasulullah mengungkapkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir membaca Al-Quran, tajwidnya benar, tahsinnya betul, maka derajatnya bersama malaikat yang mulia. Tuh, mau dapat 2 pahala atau derajatnya dinaikin bersama malaikat. Mau yang mana ayah bunda? Yuk kita ikhtiar bareng-bareng ya. Ikhtiar bareng-bareng. Insya Allah itu yang pertama. Tertib makhrajnya. Cara pengucapannya betul, sehingga artinya juga betul, dan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Ayah bunda, cung, saya pengen ngecek siapa yang setiap mau tidur membaca Qul hu falak bin nas. Insya Allah ya. Pastikan semuanya baca kan? Ya, insya Allah baca ya. Nah, Al-Mulk, Kulhu Falak bin Nas, Masya Allah. Ada yang dengan ayat kursi juga, boleh ya. Insya Allah. Ayah bunda, kalau Falak bin Nas itu ayatnya tentang apa sih? Ada nggak permintaan kepada Allah? Ayatnya tentang apa sih? Tuh, Ibu Eis, memohon perlindungan. Luar biasa nih. Ya, langsung semuanya googling. Falak bin Nas tentang apa? Oh, dijauhkan dari bisikan setan. Ya. Ya, meminta perlindungan dari awalnya udah ketahuan. Seperti layaknya auzubillahi minasyaitonirrajim, maka kulhu falak bin nas, khususnya al-falak dan an-nas itu adalah permohonan kita untuk dijagain sama Allah. Apa jadinya kalau kita lagi mohon sama Allah tapi cara mintanya nggak bener? Apa yang nggak bener? Cara ngucapinnya nggak betul. Qul a'udzu, tuh, katakanlah aku berlindung. A'udzu, a'udzu, pakai dzu. Apa jadinya kalau kita kemudian tidak menghiraukan itu semuanya? Qul a'udzu. Jadinya aku kembali. Kita tadinya mau dilindungin sama Allah, tapi dikarenakan cara pengucapannya salah, maka belum juga diijabah sama Allah. Padahal ini adalah merupakan cara Allah untuk ngejagain kita semasa kita tidur, di mana kita sudah tidak berdaya, tidak punya kuasa apa-apa.
dimatikan sejenak oleh Allah, tapi dijagain sama Allah. Nah, ini pentingnya tahsin, tajwid Al-Quran itu. Insyaallah ya, makhraj yang pertama. Yang kedua, ada tartibul harokat. Ya, kalau tadi yang pertama tartib makhraj, cara pengucapan, yang kedua tartib harokat. Panjang pendeknya benar. Ya, setidaknya saya pakai ilustrasi panjang pendek deh. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, kita akan belajar harokat yang macam-macam nih, ya, dari sifat-sifat hurufnya. Nah, kemudian juga ada panjang pendek lah ilustrasinya. Ayah bunda, semuanya pasti udah tahu kalimat tahlil ya, bunyinya. La ilaha illallah. Dan semuanya tahu tentang artinya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan selain Allah itu pakai kalimat la, panjang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalaulah kita membacanya pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka langsung berubah. Pasti ada Tuhan selain Allah. Tuh. Gara-gara panjang pendek saja, itu bisa merubah makna. Makanya harus tepat harokatnya. Ya, panjang pendeknya benar. Kemudian nanti ada dengung juga. Dan dengung ini ternyata ini baik bagi kesehatan. Saya pernah menemukan ada satu penelitian dari kedokteran bahwa humming is good for your health. Katanya gitu. Ya. Bahwa humming itu, mendengung itu bagus bagi kesehatan. Dan ternyata memang di bagian hidung kita ada sesuatu yang luar biasa yang mesti kita jaga. Salah satu penjagaannya apa? Dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Humming itu ternyata membuat kita sehat. Dan ini penelitiannya panjang sekali. Bahkan ada satu buku tentang pernafasan yang dikarang oleh James Nestor. Itu salah satunya membahas tentang bagian dari hidung kita yang bikin kita sehat. Dan mereka yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, insya Allah terjaga kesehatannya dengan izin Allah. Ya, makanya penting. Yang kedua, tertibul harokat. Tertib harokatnya. Atau ilustrasinya tadi, seperti panjang pendek. Yang panjang nggak boleh pendek, yang pendek nggak boleh panjang. Ya. Kemudian, yang ketiga, masih ingat tertib apa? Saya pengen ngecek nih, yang ketiga ada yang ingat tertib apa ya? Uh, Berarti suara saya masih kedengeran deh ya. Tertib wakaf, ya, atau wakaf. Ayah bunda sering mendengar istilah wakaf kan? Kalau kita ke lembaga amil zakat biasanya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tuh ada wakaf. Wakaf dan wakaf itu ada satu hal yang sama, ayah bunda. Wakaf. Kenapa wakaf? Karena berhenti dari kepemilikan. Diserahkan semuanya kepada Allah. Tidak boleh ada lagi yang ngaku itu milik siapa. Kenapa? Karena udah diwakafkan. Diwakafkan itu berarti berhenti dari kepemilikan. Lalu dalam Al-Quran bagaimana? Sama, tartibul awqaf. Di dalam Al-Quran juga kita mesti belajar bagaimana cara menghentikan bacaan dan memulainya. Ada tata caranya itu. Nggak boleh kita berhenti semaunya. Saya pernah itu bermakmum di Bandung. Kebetulan masjidnya itu sholat tarawehnya itu Al-Fatihahnya satu nafas, saya bunda. Pernah menemukan ya, insya Allah. Yang satu nafas. Ya, satu nafas juga kalau makhrajnya betul, ketukannya betul, kemudian cara menyambungkannya betul, is okay. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW justru mencontohkan Al-Fatihah itu berhenti setiap ayat. Sunnahnya Rasulullah begitu. Ya, tidak disambungkan. Nah, ada suatu ketika itu imamnya kehabisan nafas. Dia secara pedenya bisa langsung sampai waladolin amin ya. Tapi suatu ketika dia kehabisan nafas dan wakafnya salah ya bunda. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim gitu coba. Dia berhenti di siro,
kemudian melanjutkan pada bunyi talladzina. Nah, ini adalah merupakan kekeliruan. Ya, nggak boleh. Penting untuk kita tahu kapan berhenti dan kapan melanjutkan bacaan kita. Gitu, ya. Nah, di sini pentingnya untuk kita memahami tanda waqaf. Nah, salah satunya di sini ada tanda waqaf tuh, la in syakartum la azidannakum. Ada waqaf sholat. Nah, apa sih sholat itu? Nah, nanti kita insya Allah akan pelajari. Tapi kita akan eh, lebih menitik beratkan pada poin yang pertama insya Allah. Nah, tanda waqaf itu seperti layaknya kalau kita baca Quran atau baca buku, titik dan koma. Kalau titik dan koma itu penting atau penting banget nih ya Bunda nih. Titik koma itu ya. Titik koma ya. Itu titik koma itu seperti ruhnya bacaan. Kalau nggak ada titik koma, kita nggak bisa paham saking pentingnya itu titik koma. Ya, seperti dalam kehidupan kita, ada kalanya kita mesti berhenti sejenak untuk bisa melaju lebih kencang. Sama dalam bacaan Al-Quran juga kan berhenti dulu, jangan memaksakan diri. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, berhenti ya. Kalau memang nafasnya nggak cukup, jangan sampai tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan begitu ya. Memaksakan diri, tidak ya. Makanya penting untuk kita tahu di mana berhenti dan bagaimana cara menghentikannya. Ya, seperti kalau kita mau masukin motor, di mana sih parkirinnya? Di tempat parkir, di garasi, atau di mana lagi, itu ada tempat-tempatnya. Bacaan Al-Quran juga sama, ada tempat-tempatnya. Penting banget. Nah, sepenting apa? Sepenting ini, saya punya ilustrasi. Ada 4 kata di sini. Ada kucing, makan, tikus, mati. Tuh, ada 4 kata. 4 kata ini belum dikasih tanda wakaf atau tanda koma. Sekarang kita berikan tanda koma. 1. Ya, kita berikan tanda koma. Kita baca bareng-bareng ya. Kucing makan tikus mati. Siapa yang mati? Siapa yang mati ya Bunda? Yuk, sambil dijawab terus-menerus. Siap-siap langsung. Kolom chatnya siap-siap. Tikus. Ya, semuanya sepakat. Tikus. Sekarang siap-siap jawab kolom chatnya. Yang kedua, kita pindahkan tanda wakofnya setelah makan. Kucing makan, tikus mati. Siapa sekarang yang mati? Masih tikus juga? Ada yang jawab kucing nih. Ada yang jawab kucing. Ya, masih tikus juga ya? Sepakat ya? Oke. Tetap tikus. Sekarang kita pindahkan tanda wakofnya setelah tikus. Hitungan ketiga, kucing makan tikus mati. Sekarang yang mati siapa? Jawab, banyak yang jawab kucing ya. Banyak yang jawab kucing nih. Padahal salah. Salah, bukan kucing. Nah, itu jawabannya. Kucing makan tikus, mati. Yang mati adalah kucing sama tikus. Tuh, gitu. Kenapa dua-duanya? Kan kucing makan tikus, jadi mati. Tikusnya dimakan kucing, jadi mati. Nah, kok bisa sih beda gitu ya? Yang pertama mati tikus, yang kedua tikus juga yang mati. Yang ketiga ternyata berubah. Karena apa? Karena kita menghentikan di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Makanya penting nih. Dalam Al-Quran juga nggak boleh kita istilahnya sakawaya, sekarepe dewe, ya berhenti kecuali berdasarkan ilmu. Ada tanda wakaf atau kita memahami siyakul kalam ya dari bacaan Al-Quran itu, insya Allah. Nah, sampai sini bungkus ayah bunda, sudah bisa dibungkus? Bisa ya? Insya Allah ya, bungkus. Bisa ya? Baik.
Bagaimana sih biar tahsin, biar bacaan Al-Quran kita bagus? Maka perlu kita talaki atau musyafahah, ketemu langsung sama guru. Nah, salah satunya Allah memberikan kepada kita fasilitas bahwa berjumpa guru itu sekarang sudah diberikan kemudahan. Nggak mesti bertatap muka langsung face to face, tapi face to face itu bisa via Zoom, face to face itu bisa via video call. Nah, maka kita sangat dipermudah sekarang untuk belajar ya. Nah, bagaimana sih musafahah itu atau talaki itu? Murid mendengarkan bacaan Al-Quran guru, dan kemudian juga murid membacakan Al-Quran di depan guru, murid mendengarkan bacaan Al-Quran guru, lalu membacakannya kembali di depan guru, ya dengan berbagai macam murojaah, talaki dan musafahah, kemudian dikoreksi sama guru, ya guru mendengarkan. Insya Allah itu talaki musafah. Intinya ada pertemuan dengan guru supaya bisa menduplikasi bacaan guru. Nah, ini pentingnya ayah bunda. Kenapa sih saya memunculkan ini? Dikarenakan banyak di antara kita yang mohon maaf ya, lebih pengen memperbaiki irama dibandingkan memperbaiki bacaan. Nah, gitu. Terlalu banyak yang akhirnya berirama tapi bacaannya salah, makhrajnya nggak betul. Nah, oleh karena itu penting untuk kita belajar langsung ke guru supaya bukan sekedar iramanya mantap, tapi bacaannya juga luar biasa, insya Allah ya. Nah, ayah bunda, sahabat semuanya, ini makhrijul huruf. Makhraj itu ternyata ada 5 tempat. Ya, ada 5 tempat. Dari tenggorokan, lisan, bibir, 2 bibir maksudnya, rongga mulut dan rongga hidung, ya. Tenggorokan, lisan, 2 bibir, rongga mulut, nah ini rongga mulutnya ya, dan rongga hidung. Oke, sekarang ayah bunda, kita menemukan bahwa tempat keluarnya huruf itu ada 5. Ya, ini biasanya saya lakukan. Tempat-tempat keluarnya huruf dinamakan makhrijul huruf. Yang pertama tenggorokan, yang kedua dari lisan, yang ketiga 2 bibir, yang keempat rongga mulut, yang kelima rongga hidung. Itulah makharijul huruf. Tuh ya, insya Allah langsung hafal ya. Ih penasaran, ulangi lagi, ulangi. Ada yang penasaran? Wah, Masya Allah ya. Nah itu salah satu menghafalkan tempat-tempat makharijul huruf. Tapi dari 5 ini, maka kita fokuskan pada 3 aja ya bunda. Karena kalau kita mikir 5, boleh jadi beban, boleh jadi berat. Apalagi di antara kita, ini terlalu banyak tugas di rumah, tugas di kantor, tugas di kerjaan, sehingga mikir 5 itu terlalu banyak. Sekarang ayah bunda cukup dirasakan, bukan lagi mikir, cuman dirasakan aja. Rasakan 3 tempat. Ada 3 yang mesti kita fokuskan. Apa itu? Tenggorokan, lidah, 2 bibir. Oke, sekarang fokuskan dan rasakan 3 tempat. Tenggorokan, lidah, 2 bibir. Kenapa yang rongga mulut, rongga hidung itu tidak dibahas? Karena itu nanti akan dibahas seiring perjalanan kita belajar harokat. Insya Allah. Jadi belajar makhraj itu fokusnya kita di bagian 3 aja. Tenggorokan, lidah, 2 bibir. Bungkus ya, di situ ya. Sekarang kita akan tebak-tebakan. Oke, tebak-tebakan. Ayah bunda, bagaimana sih cara tebak-tebakannya? Saya akan menyebutkan 1 huruf, kemudian ayah bunda jawab di kolom chat, nanti itu termasuk makhraj apa.
tenggorokankah, lisankah, atau dua bibirkah? Ya, langsung jawab, tenggorokan, lisan, atau dua bibir. Ya, saya akan menyebutkan satu huruf. Coba. La, huruf la. Itu di mana? Huruf la. Oh, Masya Allah. La. Semuanya udah bisa jawab ya. Semuanya menjawab. Wah, ada yang jawab lidah, ada yang jawab bibir. Oke, nggak apa-apa. Ini brainstorming dulu ya. Oke, kebanyakan lidah. Oke, skip. Cukup? Ayah bunda, bagaimana sih membedakan makhraj itu? Mana yang bergerak atau mana yang dirasakan, maka itulah makhrajnya. Ketika kita mengatakan la, yang bergerak bibir, lidah, atau tenggorokan. Mana yang bergerak? Bibir, lidah, atau tenggorokan? Lidah, maka makhrajnya di lisan atau lidah. La, tuh semudah itu. Ya, sekarang jawab. Ya, siap-siap. Jawab. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. A. A. Nah, itu di mana A? A. Saya penasaran nih, A ada yang jawab dari dua bibir enggak? Oh, ternyata semuanya. Luar biasa jawabannya. Tenggorokan. Kenapa? Karena tidak ada gerakan di lisan, di lidah, dan tidak ada pergerakan di bibir. Maka sudah bisa dipastikan itu adalah tenggorokan. Itu ternyata keren ya. Sudah bisa jawab. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, sekarang jawab. Jawab. Fa. Huruf fa. Abdul udah langsung jawab. Udah disiapin. Oh, kayaknya yang ketiga ini pasti itu ya. Sesuai urutannya ya. Masya Allah. Fa. Oh, dua bibir ya, betul ya. Jadi yang bergerak itu bibir. Fa. Bibir bawah ketemu gigi yang atas ya. Fa. Seperti itu. Oke, mantap ya. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Sya. Sya. Ayo, di mana ya? Sya ini bibir atau lidah? Ayo. Bibir atau lidah? Sya. Ini ada dua jawaban nih. Baik. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, terima kasih. Sudah cukup? Ayo bunda. Ketika kita mengucapkan huruf sya, a'udzubillahi minasyaiton, ya sya, maka bisa nggak kita mengucapkannya tanpa menggerakkan lidah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu dari lidah. Kenapa kemudian ada yang menjawab dari bibir? Nah, kekeliruan selama ini, ketika kita mengucapkan bunyi huruf sya, bibirnya ikut campur. Maka seolah-olah dari bibir. Betul nggak? Ayo ngaku. Ngaku ya. Karena banyak di antara kita, minasya, minash. Nah, ini bibirnya itu langsung monyong tuh. Ya, minasya. Padahal bibirnya nggak dimonyongin juga bisa. Minasya. Tuh. Ya. Jadi kita menjawab, oh itu kayaknya mahraj bibir. Padahal bisa nggak kita mengucapkan bunyi sya, kemudian bibirnya bergetar, tapi lisannya ngulapes. Apa itu ngulapes? Lisannya itu terbuka, diem, nggak ngapa-ngapain. Bisa nggak? Nggak bisa. Ayo ngaku. Masya Allah. Jadi bunyi huruf sya kita bisa identifikasi. Itu adalah huruf lisan. Jadi 3 tempat yang bisa kita identifikasi. Tenggorokan, lisan, 2 bibir. Oke, supaya kita merasakan kemudahannya, saya ingin ayah bunda dengarkan satu kalimat dari saya.
Dengarkan satu kalimat dari saya, kemudian ulangi di rumah masing-masing. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Saya ulang. Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Ketika mengucapkan itu, mudah tidak? Mudah ya? Coba, ada yang sudah nulisin tuh di kolom chat ya. Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Oke, ketika mengucapkan itu mudah tidak? Mudah ya? Ada nggak yang merasa kesulitan mengucapkan yang tadi? Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Semuanya mudah. Oke, sepakat ya? Mudah. Baik, ayah bunda. Kenapa saya menghadirkan kalimat tersebut? Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran itu adalah semudah ketika kita membaca atau berbincang sehari-hari. Seringkali yang bikin kita berat adalah diri kita sendiri. Bunyi ainnya terlalu lekoh, bunyi qafnya terlalu tebal, ya, dalam arti sampai nyentuh gitu. Nggak mesti seperti itu. Bahkan bahasanya adalah dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, ketika kita mengungkapkan saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran, itu seperti layaknya kita menuliskan huruf-huruf Al-Quran. Di sini nih. Nah, perhatikan. Saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran. Tuh. Ya, sebetulnya ini bahasa huruf-huruf Arab yang kita ungkapkan tadi. Tapi kita nggak sadar bahwa ternyata bahasa Arab atau huruf hijaiyah itu mudah. Memang ada beberapa huruf yang mesti kita perkuat pada bagian hams, pada bagian isti'la, ya, huruf-huruf yang dibaca tebal seperti itu. Tapi dari huruf-huruf yang ada di sini itu sudah merangkum sebagian besar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28 ya Bunda. Ya, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Tapi intinya ada 28 huruf. Dan ketika kita mengatakan saya kuat dan berjaya manakala faham Al-Quran, kita sudah mengucapkan 20 huruf. Sisanya 8 huruf. Nah, sisanya itulah yang mesti kita perkuat. Ya, seperti huruf to, huruf wo, ya, huruf wod, seperti itu. Insyaallah. Ya, ayah bunda. Nah, pada bagian-bagian ini, huruf-huruf itu ada sifat-sifatnya yang melekat, ya. Ada hamas, mengalir nafas, kemudian ada syiddah, kita menjeda sesaat suaranya. Contohnya mukmin, mukmin karena ada syiddah huruf hamzah. Kemudian isti'la, dibacanya menebal. Ada itbaq, ya, huruf yang lengket, ya. Kemudian ada suara unggas, as-safir, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifat-sifat dari huruf-huruf. Oke, jangan dulu menghafalkan ini, insya Allah kita akan perkuat pada bagian-bagian hurufnya. Kita akan coba beberapa huruf aja dulu, ya, insya Allah. Nah, ini ada yang pertama, huruf hamzah. Huruf hamzah. Ini kita belajar dari tenggorokan, lisan, kemudian dua bibir, hingga nanti huruf-huruf yang lainnya. Huruf hamzah, maka bunyinya A. Bunyikan A. Seperti itu. A. Ya. Jeda suara sesaat ketika sukun. Nah, huruf hamzah ini menjadi jeda atau syiddah ketika sukun. Ya. Contoh sukunnya di sini nih. A, na, a, na, ada jeda. Ya, tidak boleh mengalir. Oke, saya contohkan dengan berirama.
Ana, auna, una, aina, ina, na. Saya ulang. Ana, auna, una, aina, ina, na. Ini bisa diulang di rumah ya, bareng-bareng ya, di tempat masing-masing walaupun saya tidak mendengar. Yuk, hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ana, auna, una, aina, ina, na. Atau mungkin ada yang kerepotan, tidak apa-apa. Per dua bagian dulu. Ana, auna. Nah begitu ya, kok coba per dua bagian. Ana, auna. Coba. Ana, auna. Kemudian, una, aina. Coba. Una, aina. Kenapa mesti dilatihkan? Karena ada di antara kita yang membacanya una, aina. Nah, tidak boleh aina, tapi aina menjadi i. Ya. Selanjutnya, ina, a, na. Ya, ina, a, na. Insyaallah. Contoh yang lain. Ini huruf H tenggorokan juga sama. Kita cari contoh pada huruf lisan. Ya, nah ini latihannya banyak nih. Ya. Oke, tuh. Ka, bo, ya, sya. Oke, kita bunyikan sya dulu ya. Sebagaimana yang tadi kita sudah latih ya. Sya, sya keluar dari tengah lidah dengan langit-langit, suara mendesis dan mengalir lembut. Mohon maaf, ini hilang ya? Slide-nya hilang, Kang Abdul? Betul, Ustaz, close slide-nya. Monitor, Ustaz. Siap, 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 siap. Ini Oke. baru ini lagi. Siap. Baru connect lagi. Menghilang sinyalnya. Nah, ayah bunda, kita coba lagi ya. Perhatikan baik-baik bagaimana cara melatihkan supaya terbiasa huruf-huruf dari makhraj berikut ini. Kita ulang per dua bahagian ya. Syana, syauna, ya. Syana, syauna. Syauna, pastikan monyong ya. Syana, syauna. Diulang, sama-sama yuk, 2, 3. Syana, syauna. Pastikan hamas ya, mendesis, mengalir suaranya. Ya, kemudian syuna, syaina. Coba. Syuna, syaina. Bagus ya. Terakhir. Shina, shashna. Coba. Shina, shashna. Nah, gitu ya. Ini ketika bisa perbagian langsung diiramakan. Syana, syauna, syuna, syaina, shina, shashna. Tuh, pastikan tidak syashna. Nah, tidak memantul tapi syashna. Insyaallah ya. Kemudian kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Ini masih huruf lisan. Nah, ini dzana atau sana ya. Bedanya kalau sa hilang lagi. Masya Allah. Sudah mulai ini tampaknya sinyalnya. Mohon doanya ya bunda. Insya Allah. Nah, sambil mendengarkan insya Allah apa yang saya ungkapkan, huruf sa itu ujung lidah berjumpa dengan gigi seri atas ya. Sa. Sana, sauna, suna, saina, sina, sasna. Nah, seperti itu. Sa, insyaallah ya. Nanti kita latih bareng-bareng sama-sama pada huruf-huruf perbagian-perbagiannya insyaallah ya. Nah, ayah bunda, di sini pentingnya kita berikhtiar. Nah, ikhtiar kita insyaallah
akan Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan dalam setiap eh, pengucapannya. Nah, kalau kita selesai dengan makharijul huruf, nanti kita lanjutkan dengan tartibul harokat dan juga tartibul awqaf, memahami kaidah-kaidah tajwidnya, insyaallah. Nah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini sinyalnya sudah mulai meredup, tidak kembali lagi tampaknya ya sinyalnya. Bentar. Baik, Kang Abdul masih terhubung? Aman, aman. Ustaz, masih Aman ya. kedengaran? Baik. Oke. Iya, belum terhubung lagi. Eh, nah, saya lanjutkan via handphone dulu ya, Abdul ya. Siap, siap Ustaz. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikarenakan sinyalnya ternyata ada ya loss sinyal pada gadget yang satunya lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pada bagian-bagian yang lainnya. Dan ini sebagai pembuka saja Ayah Bunda. Insya Allah saya dengan Kang Sabron akan hadir untuk menemani Ayah Bunda belajar menghadirkan ikhtiar terbaik, ya bagaimana kemudahan-kemudahan itu kita rasakan pada bagian tajwid ya secara intensif 8 kali pertemuan insya Allah berikutnya. Dan semoga Allah mempermudah azam kita semuanya dan mempermudah ikhtiar kita semuanya insya Allah. Nah, nanti informasinya akan disampaikan oleh Ustadz Abdul ya, insya Allah ya Kang Abdul ya. Baik, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita dapatkan di malam hari ini? Kira-kira ya, banyak ya insya Allah ya. Mari kita belajar untuk tartil, tertib makhraj, tertib harokat, dan tertib insya Allah untuk wakaf dan ibtidanya. Demikian Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempermudah ya segala ikhtiar azam kita belajar Al-Qur'an. Allah menghadirkan hidayahnya, menghujamkan ilmunya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, amin, amin, rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya di tempat yang terbaik, di ruang Zoom kembali, ya di waktu yang terbaik juga, insya Allah bersama Rumah Muslim. Demikian sebagai spill ya pertemuan kali ini, semoga kita berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Begitu Ustadz Abdul, jazakumullah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kita ucapkan jazakillah khairan kepada guru kami tercinta Ustadz Qadar Ramdhani. Ini cip-cipnya aja udah begitu dalam ya, apalagi kelas intensifnya nanti nih. Masya Allah, Bunda mau ikut kelas intensifnya mau gak nih? Insya Allah 8 kali pertemuan tuh ya, dan akan dibimbing oleh dua guru, Masya Allah ya, Bang Sabro dan juga Ustadz Qadar. Intensif Bunda, Insya Allah setiap minggunya rutin ya. Mau kan? Mau. Karena jujur aja ya, ternyata kalau bener-bener kaji itu masih belepotan gitu kan ya. Insya Allah nanti juga akan ada metode talakinya ya Bunda ya, Insya Allah nih ya. Nah, bagi Bunda Bang Kakak yang mau ikut serta, karena Insya Allah running pada minggu ini gitu kan ya, di bulan Agustus, rencana kami, Ayah Bunda, Insya Allah kelas intensif ini kita akan berlangsung seminggu 2 kali, ya. 1 hari untuk kelas intensif tajwid dan 1 hari untuk kelas intensif muamalah. Nah, Insya Allah dengan ibu ada bunda mendaftarkan aja ini udah dapat 2 kelas khusus, ya. Kelas intensif tajwid dan juga kelas intensif muamalah. Tentu tajwid akan membahas terkait dengan Al-Quran, dan muamalah kita akan belajar terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, transaksi dan lain sebagainya ya. Dan insya Allah ini ada 4 guru yang akan bersama kita ya Bunda. Total semua berarti 16 kali pertemuan. Kurang lebih ya sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulan
3 bulan ya. Kita akan belajar secara intensif kelas ya Bunda. Insya Allah ini kegiatannya malam hari ya Bunda. Ya, jadi tidak mengganggu aktivitas Ayah Bunda lah di kerjaannya. Karena insya Allah malam hari itu waktunya kita istirahat. Dan mudah-mudahan nih sebelum istirahat kita gunakan untuk belajar. So Ayah Bunda Bang Kakak, silakan link pendaftarannya sudah tersebar di kolom chat ya. Isi aja Bunda. Bismillah untuk memantaskan diri kita, isi aja. Kita daftar Bismillah mohon ridho sama Allah gitu kan ya. Ya kalau dihitung-hitung nggak lebih daripada beli bakso selama 2 bulan gitu kan ya. Kalau diibaratkan dengan makanan ya. Kalau diibaratkan dengan cicilan perabot, nah itu juga lebih gitu kan ya. Nah, tiap hari apa Kak Abdul? Nah, untuk harinya ya Bunda Abang Kakak, kita masih mengkondisikan semaksimal mungkin. Tapi insya Allah nanti running dan ayah Bunda Abang Kakak tetap stay tune aja di grupnya Rumah Muslim. Insya Allah nanti bagi informasi kelas intensif ini akan kami sharekan ya. Antara Selasa Jumat atau juga Senin Kamis atau gimana nanti Bunda ya. Tunggu aja nanti tanggal mainnya nih insya Allah ya. Ditunggu aja nanti kepastian tanggalnya insya Allah ya. Yang terpenting kita siapkan 2 malam dalam setiap pekannya untuk belajar khusus di kelas intensif tajwid dan juga kelas intensif muamalah. Seru ya? Seru banget tuh belajar dengan Qadar aja ya. Udah begitu dalam banget. Apalagi nanti dengan metode talakinya yang akan dibersami oleh Bang Sabron ya. Bang Sabron itu yang ikal-ikal gitu ya Bunda ya. Masya Allah kita akan belajar bersama beliau juga ya. Bunda-bunda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun pisan malam hari ini sama-sama kita telah belajar bareng. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan tentu ini hanya awalan ya Bunda. Kita lebih sadarnya ketika kita belajar ternyata banyak tidak tahunya ya. Tapi dah tetap artinya ngawas Quran teh memakai ilmu tajwid teh hukumnya fardu ain. Kalau salah bisa jadi dosa. Maka yuk insya Allah kata Ustaz Qadar tadi apa? Mudah, mudah, mudah kan gitu ya Bunda ya. Clue-nya adalah muda, muda, muda. Insya Allah ya. Dan insya Allah nih kita akan belajar kembali next bersama satu Qadar, bersama Bang Sabron ya di kelas intensif tajwidnya dan juga di kelas intensif muamalahnya ada Ustadz Muslim dan juga Ustadz Aini. Boleh ya Bunda, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya, udah ada gambaran ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita di next kelas berikutnya ya ya Bunda ya. Siap untuk ikutlah Kak Abdul. Mohon mangga sok daftarkan heula we ya Bunda ya. Biar apa daftar itu Bunda? Biar serius kita belajarnya. Biar khusyuk, biar konsisten, biar istiqomah itu tujuannya ya Bunda ya. Dan mudah-mudahan apapun yang Ayah Bunda Abang telah keluarkan untuk sama-sama kita berjuang belajar ini senantiasa Allah ganti dengan berlipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Qadar, syukran jazakillah atas ilmunya pada malam hari ini. Bahagia banget pokoknya nama malam hari ini deh. Walaupun baru icip-icip, tapi sudah banyak banget yang kita dapatkan ya. Apalagi kelas intensifnya nanti nih ya. Ayo Bunda, Abang Kakak, terima kasih juga nih Bunda-Bunda hebatnya. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam. Bunda-Bunda selalu mendominasi kelas itu ya. Mudah-mudahan Bunda-Bunda sehat semuanya. Yuk, mari sama-sama kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Bunda-bunda semuanya, ayah semuanya, dengan sama-sama kita membacakan hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ayah bunda bangga semuanya. Wilujeng istirahat dan insya Allah nanti ketemu lagi di sepertiga malam di Qiyamul Lailnya. Dan juga jangan lupa nanti pagi akan dilanjutkan dengan program Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi. Abdul beserta kru yang bertugas dari Roma Muslim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di area esok. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh Waalaikumsalam. dadah Alhamdulillah, warahmatullahi Nuhun, Seden. Makasih wabarakatuh. pamit. Makasih Jazakallah semuanya. khair. Kalau Eh, kangen. Ustaz.